Oke, aku mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Liburan ke Solo, wow. Liburan ke Solo ada apa ya? Yap, udah tahu nih gimana ngatasi monitor gerak-gerak, layar gerak-gerak, tinggal dimundurin. Oke, IHSG-nya hari ini dia sideways di level 7100, sempat turun dalam kemudian naik lagi. Ini penggeraknya tadi dari GoTo tuh sempat jatuh lumayan dalam, terus sore ditarik naik. Cuman ini udah tanda yang kelihatan banget, distribusinya udah kelihatan banget ya, jelas banget kelihatan tanda distribusi. Dan ini ekor panjang kayak gini, ekor panjang baik di atas maupun di bawah tuh sebenarnya tanda bahwa bull dan bear-nya tuh lagi tarik menarik. Jadi bukan satu tanda yang bagus gitu. Nah terus selain itu kita tadi lihat pas dia turun, pas dia merah itu volumenya udah tinggi. Jadi memang buangannya udah lumayan banyak. Demikian pula dengan Arto. Jadi cukup hati-hati di sini. Dia kemarin jatuh dengan volume yang cukup besar dan hari ini masih perlu hati-hati ya di sini ya. Aku mau review yang terkait dengan saham yang udah naik banyak. Yang menarik justru brand di sini. Brandnya sekarang kan memang lagi kena resisten, tapi dia sideways-nya lumayan panjang. Jadi kalau sideways-nya semakin panjang tuh semakin bagus. Kita wait and see dulu aja buat brandnya. Jangan masuk sekarang. Kalau masuk sekarang tuh berarti masuk di atap ya, masuk di atap, di resisten. Ini agak-agak berisiko. Jadi tetap wait and see. Nah ini judul hari ini adalah Healthcare Rally. Apakah efek dari pandemi COVID-nya agak-agak naik lagi di beberapa negara? Saya punya plan liburan juga jadi tanda tanya besar, apakah bakalan mau jalan atau enggak. Aduh, bingung saya beneran. Ada nggak sih yang di Shanghai, gimana kondisi di sana? Katanya sih nggak apa-apa ya, cuman ya takut juga kalau sampai ada kenapa-napa terus di lockdown. Semoga nggak ada. Sekarang kita mau review untuk sektor kesehatan. Hari ini tadi KF-nya naik sangat signifikan, auto reject atas. Be very careful di sini. Lonjakan likuiditasnya sangat tinggi sekali. Ya, jadi lonjakan likuiditasnya itu tinggi banget, dari kering banget langsung ada likuiditas di sini. Kalau aku melihat ini sebaiknya kita nunggu sideways dulu aja. Besok masih bisa naik. Jadi gambarnya nggak gini deh. Gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, ini bakalan masih bisa naik. Oke, nah jadi ini KF, terus dia bakalan ngebentuk flag dulu. Nah kalau dia volumenya udah mulai konsisten, udah mulai stabil, baru deh kita akan mulai wait and see. Kita akan mulai watch, jadi jangan sekarang. Terus enough gimana kabarnya? Sama beberapa hari ini dia naik sangat signifikan, tapi tadinya likuiditasnya nggak ada, kering banget. Dan tiba-tiba naik dengan volume transaksi yang sangat tinggi. Wait and see dulu aja. Jadi dia bisa naik sampai 620 dikit dan biarin sideways dulu. Karena kalau posisinya masih kayak gini, likuiditasnya masih jomplang begini, ini bisa ada bantingan. Dimana kalau kamu masuknya di atas, di puncak nih bisa ada bantingan yang jatuhnya lumayan signifikan. Kemudian cek IRA. IRA ini ya, dia lagi berada di level yang cukup tinggi juga di 665 ya. Jadi bisa naik sampai level di sini. Kemudian dia bisa turun sampai level sekitaran 600-an. Jadi sama seperti KF dan INAF, wait and see dulu aja. Farmasinya gaspol, tapi aku ngelihat dari likuiditas ini resikonya masih cukup besar, jadi jangan langsung dihajar gaspol. Justru saya mencermati saham-saham yang kayak gini. Ini BBRI, labanya tuh all time high 51 triliun. Wow, 51 triliun dan masih akan naik lagi. Labanya BRI ini masih akan naik lagi. Jadi meskipun valuasinya mahal, ini jangka panjang masih akan oke. Nah terus BBCA sendiri ini juga masih akan bagus. Result for big banks ini masih akan oke. Tapi fundamental untuk perbankan digital masih agak-agak struggling.
Oke ya, terus MBMA. Mari kita lihat untuk MBMA-nya gimana. MBMA hari ini ada transaksi di pasar negosiasi 2,6 triliun rupiah ya. Ini MBMA-nya 1,2 triliun gitu. Jadi pasar negosiasi hari ini cukup besar. MBMA kita watch di level 535, jangan masuk sekarang karena 3 hari ini buangannya lumayan juga gitu. Terus healthcare selain IRA, KF, INAF tadi, yuk kita lihat OMED gimana kabarnya. OMED hari ini mantul dan M-Trade cuma nitip sendal di OMED aja. Karena kita ngelihat gerakannya belum yang sampai ajrut-ajrutan gimana, jadi resikonya masih tergolong rendah. Oke, terus kemudian mari kita lihat SIDO muncul. Kemarin SIDO naik tinggi, hari ini juga masih naik. Jadi M-Trade di sini ada cuan dari SIDO muncul juga ya, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Kita juga ada kasih tahu untuk SIDO muncul. Sebentar ya. Oke. Terus SIDO muncul kira-kira bakalan gimana? SIDO muncul kira-kira bakalan gini. Sorry, ketinggian. Kayak gini. Aku akan lebih suka kalau patternnya dia nggak langsung ngegas naik, karena itu bakalan jadi nggak ada beda sama pattern GoTo dan Arto. Jadi aku lebih suka dia patternnya begini. Ini membangun satu fondasi, menunjukkan bahwa smart money-nya tuh banyak duitnya, nggak yang main cepat-cepat terus kemudian jatuh gitu ya. Jadi ini SIDO. Nah, aku suka nih, lihat pattern-pattern kayak gini mulai banyak nih. Jadi kayak inverse flag sebenarnya, tapi kita jagain aja. Inverse flag tuh sebenarnya tanda bearish, tapi kalau kita jagain di atas resisten di sini, ini bisa breakout. Aku pin beberapa question ya, aku akan jelasin. Ini dia ada potensi breakout sampai level 6.600. Terus kemudian ada pattern yang menarik lagi kayak gitu yang masuk watchlist aku, ada di INKP. INKP tuh di sini, di level 8850 di watch. Oke. Aku mau menjawab beberapa pertanyaan di sini. Sebenarnya ini frequent question yang aku harus catat. That's why kamu harus belajar. Jadi ketika aku kasih update tentang saham, baca saham kayak gini, ini sebenarnya udah level intermediate advance yang bisa mengerti cara berpikir aku. Mungkin alumni workshop super trader dan juga member M-Trade yang mau ngikutin morning briefing, day briefing tiap hari. Pertanyaan macam ini kayak emang chart bisa ngikutin maunya kita. Ini pertanyaan pemula banget yang mereka sama sekali, orang-orang seperti ini yang nanya kayak gini tuh biasanya nggak ngerti apa itu analisis teknikal. Jadi aku harus ngejelasin dari very basic lagi, dan kayaknya nanti tahun depan tuh M-Trade kita nggak akan jual recommendation kayak gitu, tapi kita akan kasih free untuk alumni trading academy kita. Kenapa? Karena aku capek ngejelasin kayak gini terus, terutama untuk member. Kalau member kita bisa lebih atur secara sistem dan structure belajarnya, tapi kalau di IG Live gini ya aku paham lah. Teman-teman di sini random banget ya masuk ke sini, juga mungkin orang-orang baru juga gitu. Jadi gini, aku mau jelasin, emang chart bisa ngikutin maunya kita? Enggak, seperti yang saya katakan berkali-kali, ketika kita trading, investing, we have to dance with the market. Jadi ketika marketnya itu jatuh dalam crash, strategi yang kita pakai adalah, ngerti nggak strategi apa? Tulis di sini kalau kamu ngerti. Strategi value investing.
Ketika marketnya sudah mulai ada reversal sideways di bawah, jadi habis downtrend dalam sideways, kemudian ada tanda belokan kayak si Domujul tadi, maka strategi yang kita gunakan adalah strategi super trader atau swing trading. Nah, ketika marketnya udah mulai, misal anggap nanti si Domujulnya udah naik lumayan tinggi, maka kita nggak pakai lagi strategi super trading untuk masuk di situ gitu. Tapi kita pakainya swing trading doang. Dan ketika market sideways di atas kayak S hardware, maka super tradernya keluar. Nah, jadi di sini bukan chart ngikutin maunya kita, tapi kita ngikutin kemana market itu bergerak. Ketika market itu bergerak crash dalam, kita pakai value investing. Ketika market udah mulai reversal, kita lihat strategi super trader bisa masuk nggak di situ. Ketika market sudah mulai agak-agak naik ke atas, kita pakai strategi swing trading. Ketika market di atas banget, kita wait and see apakah kita profit taking untuk super trader dan wait and see untuk investornya, seperti case Access yang aku ceritain di Cuantastic beberapa hari yang lalu di hari Jumat. Maka dari itu sebenarnya ketika kita menggunakan chart, mindsetnya bukan chart ngikutin maunya kita atau kita yang ngegambar chart. Mungkin ada yang bilang juga chart itu bisa digambar loh sama smart money. Ya silahkan digambar, nggak apa-apa, karena kita ngikutin ya. Jadi kita ngikutin tuh artinya kalau misalkan ada breakdown ya kita keluar. Aku kasih contoh satu lagi. Ini saham Medco. Saham Medco beberapa hari yang lalu kelihatan menarik. Kenapa? Karena dia berada di area support. Dan ini kena support sekali, kena support 2 kali. Artinya di sini sebenarnya support yang cukup kuat 1095-1100. Dan beberapa kali itu hijau lebih tinggi daripada merah. Tapi kenyataannya di sini 4 Desember dia jatuh dengan volume transaksi yang cukup besar. Maka dari itu kita harus keluar. Nah, jadi tidak ada satu strategi pun di market ini yang sifatnya kepastian, semuanya probability. Jadi kita mesti bisa fleksibel di sini. Strategi nyangkut di market adalah jangan sampai nyangkut. Kalau sampai nyangkut ya kurangin pelan-pelan. Yang harus di Andriku 89 bilang yang harus diantisipasi ekspektasinya kalau di market. Jangan terlalu berharap, kata dia. Makanya trading plan itu perlu dibuat. Bener banget sih sebenarnya, ekspektasi yang diatur tuh ya dari awal supaya jadi gini teman-teman, ketika aku lagi ajakin orang belajar saham di publik seperti ini, aku menghindari strategi marketing yang terlalu bombastis. Dulu kan aku suka, dulu banget ya, bertahun-tahun yang lalu kayak cuan segini. Ternyata itu nggak long lasting. Orang-orang yang berharap cuan cepat itu biasanya nggak mau belajar. Tapi dengan aku santai kayak gini, kita bisa belajar bersama-sama dan hasilnya justru malah jadi lebih bagus. Ihsan siapa nih bilang kenyataannya nggak ada yang bisa nebak. Exactly, bener. Kalau kamu bisa nebak, namanya kamu market maker. Even market maker pun bisa kalah dengan smart money lainnya, dengan big money lainnya. Mereka yang pegang barang, pegang saham paling banyak, ya dia yang punya posisi, dia yang punya kekuatan, dia yang bisa ngeguyur gitu loh. Jadi intinya dalam hidup ini tidak ada yang namanya kepastian. Itu mindset yang kamu mesti tanamkan. Dan di dalam saham ya kita mesti mindsetnya probabilitas, bukan mindset kepastian. Kira-kira kayak gitu deh. Jadi that's kind of education yang aku harus kasih. Dan jujur sih sebenarnya kalau ditanya bosan atau enggak, aku ngulang-ulang hal yang sama seperti ini. Buat kalian yang udah ngikutin aku bertahun-tahun, nanti Maret 2024 tuh genep 4 tahun. Wow, pandemi udah 4 tahun. Ditanya bosan atau enggak, yang membuatku bosan adalah mengulang hal yang sama, menjelaskan hal yang sama. Tapi baca market, baca saham tuh aku nggak pernah bosan. Maka dari itu supaya aku nggak bosan, aku menuangkannya dalam materi edukasi yang terstruktur seperti yang ada di dalam Mvest. Itu ngejelasin tentang bagaimana basic investing. Nah nanti yang tradingnya aku bakalan bikin kayak gitu juga. Ada materi edukasi akademi yang terstruktur. Kemudian mtrade-nya atau stock pick-nya itu kita akan gratiskan jadi bonus aja gitu. Jadi buat mereka yang benar-benar mau belajar, karena percuma kalau terima recommendation aja nggak belajar, hasilnya nggak akan sebagus buat mereka yang udah belajar. Oke, hari ini market lagi net sell ada saham BBRI.
Ya, BBRI ini sekitaran 179,1 miliar dan angka itu normal aja sebenarnya, nggak usah dikhawatirkan. Profit taking aja dari beberapa smart money yang udah punya di bawah. Terus kemudian ini BBCA net sale 160,3 miliar, normal aja. BMRI di sini ada net sale 61 miliar, that's normal. Terus kemudian Unilever lagi, UNTR itu dia ada net sale 56,3 miliar. Masih hati-hati dengan saham dari sektor batubara. Ini tren turunnya masih belum berakhir. Terus kemudian brand tadi aku udah bahas secara teknikal masih wait and see. Dia ada net sale juga 37,9 miliar gitu ya. Dan sekarang market tuh lagi wait and see, nunggu rilis job opening di US jam 10 malam. Jadi intinya kalau lowongan pekerjaannya naik ya, kalau misalkan lowongan pekerjaan naik paling tinggi dalam 4 bulan melebihi prediksi pasar, itu sebenarnya karena penganggurannya juga banyak ya. Jadi ya anyway, kalau pengangguran banyak, ini menunjukkan satu hal yang bagus, the Fed nggak akan naikin suku bunga. Nah, satu hal yang kita perlu antisipasi, kasus COVID di Malaysia dan Singapura naik, dan di beberapa negara termasuk di Indonesia, beberapa teman saya dan teman anak-anak juga mereka udah mulai kayak flu gitu. Kita nggak tahu tuh COVID atau enggak, tapi yang jelas aku melihatnya ini bukan satu hal yang, semoga bukan satu hal yang signifikan dan bisa terkendali. Terus IHSG gimana? IHSG gimana nih arahnya? Desember IHSG nggak akan naik tinggi karena di bulan November kemarin udah naiknya sangat signifikan sekali. Desember IHSG bakalan ketahan sekitaran 7160 sampai 7200-an aja. Dan kasus Mycoplasma pneumonia di Indonesia itu udah mulai terdeteksi. Ya ini kita nge-watch untuk saham-saham sektor farmasi dan juga sektor consumer goods. Kalbe Pharma sebenarnya kalau ditanya apakah ini terdampak positif, sebenarnya bukan cuma terdampak positif sentimen itu, tapi karena memang secara timingnya, aku udah bilang berkali-kali ya, di sini Kalbe Pharma dia memang secara timing teknikalnya untuk monthly chart itu benar-benar lagi sangat-sangat diskon banget gitu loh, lagi di area sini di bawah nih. Ya jadi kita lagi nge-watch Kalbe Pharma juga di sini. Oke, terus Oke, kemudian kita akan lihat beberapa emiten rumah sakit yang juga kita perlu perhatikan terkait dengan sektor kesehatan yang beberapa hari ini melonjak. Ini ada Health hari ini juga lumayan naik. Ya, ada pantulan di sini. Likuiditasnya masih belum terlalu besar di sini, jadi kita masih wait and see dulu. Tapi patternnya beautiful banget di sini, ada pattern flag. Terus dia secara profit and loss-nya ini ada kenaikan laba sekitaran 42,1% sebesar 349 miliar. Dan secara secara kuartalan tuh naik 56% ya. Jadi cukup bagus untuk Health. Kita bisa watch dia. Terus kemudian Mika mitra keluarga ini secara kinerja fundamental peningkatan labanya masih bagus di Health, Hermina, Medicaloka. Jadi kalau Mika ini dia labanya malah turun secara tahunan 7%-an. Terus Prim, gimana Prim? Salah, bukan Prim ini, sebentar. Royal Prima TBK hari ini juga ada pantulan yang lumayan signifikan, kita bisa watch juga. Tapi tetap secara labanya bagusan Health, fundamentalnya dia rugi, ini rugi 14 miliar atau turun 213% secara tahunan kinerjanya, dari untung jadi rugi. Terus kemudian di sini kita mau melihat ada Same, Sarana Meditama Metropolitan hari ini juga naik signifikan sekitaran 11,8%. Tapi sekali lagi tadi kita cuma titip sendal di satu saham aja, yaitu Omed, karena kita ngelihat saham-saham ini sebenarnya likuiditasnya tuh kering, dan hari ini tiba-tiba kayak lagi pada ngelonjak semua, lagi pada digoreng semua gitu. Jadi ya wait and see dulu aja. Nah, Same ini dia secara labanya 10 miliar, secara
tahunan naik 258%, dan secara kuartalan naik 454%, di mana itu cukup bagus. Dan secara valuation saat ini di angka 1,6 kali, 5 tahun rata-rata 2,3 kali. Jadi kalau dibandingkan rata-ratanya secara historical terdiskon 30%-an. Kemudian kita akan lihat Silo. So thanks to my team yang udah provide me data-data fundamental ini ya. Silo ini bisa diperhatikan di sini, dia juga ada naik dikit. Jadi dari emiten rumah sakit, aku sih paling seneng HEAL sih. Ini HEAL ini dia pattern teknikalnya tuh lebih stabil ya, lebih stabil, dan juga fundamentalnya juga lebih oke. Oke, tapi tetap harus hati-hati dengan likuiditasnya ya. Terus kita lihat Sido tadi udah dibahas. Kita mau lihat secara fundamentalnya. Dia tetap masih akan bagi dividen Sido. Terus labanya diperkirakan naik sekitaran 8%. CAGR-nya dalam 5 tahun ke depan kecil sih. Kalau CAGR tinggi tuh sekitaran lebih dari 10%. Nah, terus kalau OMED sendiri tadi kita udah bicara soal OMED, ini pertumbuhan pendapatannya bakalan sekitaran 2 digit di tahun 2023 ini. Jadi cukup bagus. Oke, kita mau update dikit dari GoTo. TikTok Shop resmi gabung di Tokopedia di Indonesia. I guess 2 hari ini terjadi sell on news ya. Jadi jangan trading by berita aja, karena ini sebenarnya udah agak-agak rawan kalau baru mau masuk sekarang teman-teman semuanya. Terus kita mau watch untuk ayam-ayaman. Hari ini tadi kita ada lihat untuk Charun Pokpan ini lagi ada sedikit pantulan di area support, meskipun belum strong, signal buy-nya belum strong banget gitu. Jadi kita lagi watch untuk sektor ini. Ya, jadi kemudian kita mau review untuk sedikit emiten batu bara, Bian dan ITMG. Kenapa Bian? Karena dia termasuk salah satu yang big caps. Aku nggak suka dengan saham yang kebanyakan ekor kayak gini. Ini artinya dia jatuh terus disundul lagi. Ini sebenarnya ada distribusi, terus ada yang jagain harga, ada distribusi jagain, dan kayak gitu terus. Jadi saham-saham kayak gini banyak ekornya, hati-hati. Ya, tapi karena dia termasuk salah satu yang big caps, aku bahas di sini. Masih untung, emiten-emiten batubara itu masih untung, jadi bakalan masih bisa bagi dividen gede di 2024 nanti, meskipun tidak sebesar di 2023. Nah, ini TMG turun, trennya dia bakalan masih bisa turun lagi jangka pendek sampai 22.000, so stay away, avoid dulu untuk saham-saham batubaranya. Aku mau review dari Q&A kalian, dari komen NDR HBM. Kalau orang yang udah lama di market kayak Ellen dan teman-teman di sini yang udah ahli pasti udah tahu ayunan gambar chart yang bakal naik turun sideways gimana. Aku mau rombak M-Trade-ku. M-Trade tuh aku mau rombak jadi akademi. Jadi sebelum masuk dalam orang tuh kan sebenarnya kalau di saham, trading maupun forex, crypto dan sebagainya langsung masuk ke market itu kan udah kayak langsung naik ke panggung kan, dance with the market, atau kalau nggak mau pakai istilah perang. Nah, itu senjatanya tuh mereka tuh kadang kayak masih nggak bisa pakai senjata. Ini tuh senjata ini tuh gunanya buat apa? Cara pakainya tuh gimana? Jadi dengan akademi ini, aku bikin akademi, tujuannya adalah supaya ngerti dulu basicnya tuh gimana. Minimal tuh pakai senjatanya tuh bisa. Jadi nanti M-Trade kita akan bikin akademi dan recommendation M-Trade-nya akan digratisin gitu. Effendi udah bisa kasih saran teman-temannya. Apa ya ini? Oke, aku scroll down komen-komennya. Scroll down. IHSG naik tajam gitu karena saham Prayogo doang, yang lainnya nggak kemana-mana, kata Romero Andre 3. Nggak loh. Itu IHSG naik tinggi tuh karena saham perbankan big banks waktu itu naik karena The Fed udah nggak naikin suku bunga mau. Buktinya ini udah aku bahas berkali-kali juga gitu. Jadi hopefully kalau kalian ngikutin secara konsisten itu
bakalan ngerti. Aku yakin banget sih, kayak aku apal beberapa temen yang ngikutin pagi, siang, sore, malam, morning briefing, day briefing, IG live malam, diikutin terus tuh pasti gampang ngertinya. Ya, ini apa nih? The Fed nahan suku bunga, ini inflasi Amerika terkendali, ini Indonesia 23 November nggak naikin suku bunga. Ini yang naik saham-saham apa? Yuk kita lihat. Kita lihat di sini, yang naik yang mirip chartnya seperti ini. Ini saham Big Banks, BBRI dan kawan-kawan dari tanggal 2 November. Yuk kita lihat saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu dari 2 November kemana. Dari 2 November, mari kita lihat data 2 November kemana. Oh iya, 2 Novembernya dia sideways aja. IHSG arahnya kemana? Naik sampai sekarang. Ini dari 2 November sampai sekarang BRPT-nya kemana? Sideways, nggak kemana-mana. Brandnya kemana dari tanggal 2 November? 2 November ya, masih ada naik lah. Dia turun dikit, terus ini masih ada naik sampai sekarang sideways. Terus kita lihat TPIA dan kawan-kawannya. Ya, hari ini breakout TPIA, tapi dari 2 November itu dia sideways juga gitu. Jadi nggak melulu dari saham Pak Prayogo Pangestu. Oke, mari kita lihat Saratoga, dan aku juga mau bahas Saratoga. Ini naiknya udah lumayan signifikan dan aku masih berhati-hati di sini. Kenapa? Karena Saratoga ini banyak banget emiten di dalamnya tuh sektor batubara, dan batubaranya memang lagi turun. Jadi ya wait and see dulu aja gitu ya. Oke, terus Omet aku udah bahas, Silo udah bahas, BBYB oke aku bahas. Bentar, bentar. Komennya banyak banget. BBYB. Ya, mari kita bahas BBYB ya. BBYB-nya sideways aja beberapa hari terakhir. Kalau aku perhatikan, dia sedang membangun satu fondasi yang baru atau base yang baru. Ini base pertamanya, ini base keduanya BBYB tuh di sini. Nah, strategi super trader itu ada yang namanya semoga nggak denger aku klikin. Ada yang namanya base ya, ini base 1, ini base 2 di sini. Dia lagi bangun base baru. Terus yuk kita lihat Agro dan kawan-kawannya, saham dari sektor perbankan digital gimana. Agro jangka pendek kita udah profit taking, tapi jangka menengahnya kita masih ngehold. Sama seperti BBYB, dia lagi membangun satu fondasi yang baru di sini, yaitu base kedua. Terus kita mau lihat ada apa ya? BBHI sama, dia lagi ngebangun base. Jadi di sini sektor perbankan digital mirip-mirip semua. Ada real di sini nanyain Antam, Sabar, semua komoditas batubara dan juga metals. Nih Antam bagus nih, udah naik dikit. Tetap kita harus hati-hati. Nah, harga emas aku jadi keingat mau bahas harga emas, gimana kabarnya. Kemarin orang-orang yang tidak berpengalaman mengatakan harga emas naik, tapi orang-orang yang berpengalaman melihat bahwa ini kena resisten terkuatnya all time high tertinggi sepanjang masa. Jadi all time high tertinggi sepanjang masa sejak tahun 2020. Pengalaman aku inget banget di tahun 2020 waktu itu. Ini emas pernah mencapai level 2000-an, terus turun kenceng. Nah, ini di 2022 juga sama, ini pas pandemi. Dua-dua ini pas pandemi, sempat naik sampai level 2000-an dan turun. Oke, aku ingat juga beberapa waktu yang lalu. Nah, ini di tahun 2011. Ini aku ingat banget, sampai mamaku pun nitip duit ke aku buat di tradingin emas. Ini kayak belajar, kayak trading gitu, kayak nggak usah mikir, cuan terus di sini karena trennya sangat jelas, kuat sekali di sini. Sampai akhirnya di tahun 2011 saya udah ngerasa kayak wah ini nggak enak nih. Kenapa? Karena tradingnya udah mulai beberapa kali nggak cuan. Ternyata marketnya mulai sideways. Ini monthly chart by the way. Dan bener
ini turun. Jadi siapa bilang emas naik terus? Enggak, ini secara monthly chartnya ini sampai tahun 2011 ini tertingginya itu high 1900 terus turun terus. Kalau ada yang orang mendewakan satu investasi emas aja nggak bisa turun, siapa bilang? Kalau kamu belinya di 2011 ini turun lumayan lama secara US dollarnya. Sebentar ya, ini emas yang harga USD ini turun lumayan signifikan. Nah, terus kemudian baru naik lagi pas masa-masa pandemi kemarin. Tapi yang perlu kamu perhatikan di sini, yang kamu perlu perhatikan ya, meskipun emasnya turun, biasanya US dollar tuh naik. Jarang banget emas naik, US dollar naik. Nah, beberapa kali terjadi di sini dan juga di sini. Tapi jarang banget. Ini terakhir juga sempat emas naik, US dollar naik. Kalau udah kayak gitu, maka emas batangan secara rupiah akan naik tinggi. Tapi seringkali terjadi ketika emas naik gini, ini USD-nya turun. Ketika emas turun, USD-nya naik. Memang pernah terjadi emas naik, USD naik, tapi itu jarang. Maka dari itu ketika aku diinterview sama Dr. Richard Lee, ditanya investasi apa yang paling bagus, aku jawab semua investasi itu bagus tergantung timingnya. Kalau kamu masuk di timing yang salah ya sama aja, hasilnya juga nggak akan bagus. Dan ini sangat berpengaruh sekali buat teman-teman yang trading gold. Aku akan mulai bikin analisis tentang emas dan juga kripto, US stocks di YouTube aku. Jadi follow, subscribe YouTube aku ya teman-teman ya. Aku belum bahas Pegas, Agus Setiawan, aku belum bahas Pegas. US top, aku belum bahas Pegas. NCKL dan PGEO gimana? Yuk kita bahas NCKL, kita lihat ya NCKL ya. Pengen lihat Miss grafik gak penting? Grafik penting loh, masa grafik gak penting? Grafik itu yang membantu aku banget investasi, trading, benar-benar kebantu banget. Ini NCKL lagi sideways aja, nggak ada yang signifikan gimana. PGEO juga nggak ada yang signifikan gimana, masih downtrend. Terus aku mau bahas dikit, for us to keep updated and educated biar nggak dibodoh-bodohin yang di luar sana yang jualan propaganda nggak jelas. Woi, naik tinggi woi, waktunya masuk. Justru kalau udah naik tinggi, garis kemiringan trennya udah mulai kayak gini tuh, you have to be careful di sini. Aku bukan anti BTC ya, bukan anti Bitcoin. Aku punya loh, gitu. Aku punya, meskipun nggak banyak dibandingin saham Indonesia ya, jauh lah saham Indonesia lebih banyak lah. Aku punya, pokoknya just to get me updated aja gitu, supaya aku bisa nyimak ini gitu, bisa update di sini. Ini perhatikan monthly chartnya Bitcoin. Monthly chart Bitcoin tuh udah sampai tinggi banget di 45.500-an, dekat di situ tuh udah resisten. Ini bakalan banyak yang buang barang di sini. Jadi kalau mau trading gimana? Mau trading ini aku bisa bilang ini risikonya lebih tinggi daripada saham. Intinya aku cuma mau bilang sekitaran level 45 46 banyak yang profit taking. Hati-hati di situ. Demikian pula dengan emas udah naik sangat tinggi gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Everybody, ini yang nonton malah 2000-an, kayaknya saham-saham nyangkutnya udah mulai lepas kah? Jadi udah mulai punya duit. Aku mau bahas Jasa Marga dan TOWR. Jadi aku IG live tiap malam tuh ditanya orang, bosan gak sih sampai pas kalau lagi traveling pun selalu nyempetin ini. Aku seneng kayak ada temen ngobrol gitu loh. Jadi mungkin kalian semua di sini yang udah ngikutin aku tiap hari bertahun-tahun, kalian juga udah pelan-pelan jadi lebih advance gitu. Tapi kalau aku harus ngejelasin tentang hal-hal yang pemula terus, aku bosen. Supaya aku nggak bosan, aku bikin Mvest Academy. Mvest Academy itu apa? Ntar kapan-kapan aku kasih seminar Mvest Start ya. Biasanya pekan kedua atau pekan ketiga Desember. Biasanya belasan Desember hari Sabtu gitu aku bikin Mvest Start. Mvest Start ini gunanya buat apa? Buat ngajarin kalian untuk investing dari awal ya. Dan ini Jasa Marga, ini patternnya beautiful buat Jasa Marga. Dia naik pelan-pelan, dia bakalan naik pelan-pelan. Be very careful di level 5000 bakalan ada profit taking dikit dalam jangka pendek, tapi kita ngelihat patternnya bagus gitu ya. Kalau nggak IG live aku bingung ya ampun. Mau ikutan Miss gimana akademinya? Mvest Academy nanti kalian ikut aja Mvest Start ya. DM aku aja Mvest Start, nama email WhatsApp, ntar kalian dikasih infonya duluan. Mvest Start kita adain hari Sabtu jam 10, cuman tanggalnya let me check the calendar.
Sebentar ya, MV Start itu 16 Desember. Oke. Isi dengan kunjungan ke site. Waduh, it takes time banget kalau kunjungan ke site. Oke, aku mau bahas saham apa ya? Aku mikir dulu deh. Bahas saham apa ya? Aku cek questionnya. Tekim sama INKP. Ya, patternnya dia lagi sideways di bawah, wait and see dulu. Dia juga sideways di bawah, wait and see dulu. Ini penentuan banget. Ini pattern yang nggak jelas sih sebenarnya. Dia bentuknya flag gitu, tapi si Do itu bentuknya inverse flag juga. Inverse flag tuh tanda bearish sebenarnya, tapi diakhiri dengan breakout. Ya udah, kita tunggu aja lah. Intinya kalau breakdown 82 ya tinggal ngekat aja gitu. 2024 akan ada beberapa perubahan untuk M-Trade. Jadi ya anyway, intinya kita akan fokus ke educationnya dan gak akan terima member yang gak mau ngikutin akademi. Semoga bisa tingkat keberhasilannya lebih tinggi juga. Jadi tujuannya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. BRIS, GJTL, sebentar, aku bahas BRIS dan GJTL gimana kabarnya. Udah ketinggian, anomali si BRIS-nya. Ketika yang lain lagi tenang-tenang istirahat, dia naik sendiri, jadi jangan dikejar. Nih, aku bilang kemarin, jangan cuman ngikutin orang. Pak Lo kan kalau mau beli, beliau diem lama nggak masalah. Nah, beliau juga amunisinya banyak. Kamu ngikut-ngikut nggak jelas, ini naik 24%, kejar di pucuk di sini, dibanting deh, jatuh 11%, volumenya gede pula. Avoid this, hindarin. Kira-kira itu aja. Jangan lupa tanggal 16 aku ada MVest Start, daftarnya sih di sini. mvest.id/start. mvest.id/start. Sementara belum ada kode promo, ini daftar sekarang, aku nggak tahu bayar atau enggak, aku nggak ngerti, gitu ya. Jadi masuk aja di sini, daftar aja dulu, sign up with Google boleh juga, ya. Jadi biar kamu bisa keep updated di sini, oke? Terus kalau teman-teman mau daftar lewat DM aku boleh juga, tulis aja MVest Start, nama, email, dan WhatsApp supaya kamu bisa didaftarin sama tim aku. Semoga bisa bermanfaat. Aku lapar banget, aku belum makan gara-gara tadi aku nonton anime. Mau aji live ke asikan nonton anime, telatnya lumayan tadi. Karena jam 8 kurang dikit baru sadar. Oh no, ya udah. Aku mau lanjut makan dan nonton anime. Outlook 2024, sabar ya, tar ya. Oke, dibuatin, thanks idenya. Bye bye.